hafizahullah ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, terakhir pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ad-darsul as-salisa asyar, pelajaran ke-13, yaitu terkait dengan furudul wudu, wajib-wajibnya wudu. Nah, ini sudah rampung pada pelajaran yang lalu, sehingga kita beralih ke pelajaran berikutnya, ad-darsul rabi'a asyar, pelajaran ke-14, temanya yaitu nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Qala Syekh rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, ad-darsul rabi'a asyar, nawaqidul wudu, pelajaran ke-14, pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu wahiyya sittah. Pembatal-pembatal wudu itu ada 6. Pertama adalah al-khariju minas sabilain, yang keluar dari 2 jalan. Ya, kita langsung bacakan penjelasan setiap pembatal wudu ini. Nawaqidul wudu ay mufsidatuhu, pembatal-pembatal wudu, yang dimaksud dengannya adalah perkara-perkara yang merusak wudu seseorang, menyebabkan wudunya tidak sah secara hukum fikih. Ya. Dengan demikian tidak akan menjadi sebuah persembahan ibadah, karena secara hukum fikih batal, tidak sah, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Nah, menurut Syekh bin Baz, pembatal-pembatal wudu ini ada 6. Yang pertama, al-khariju minas sabilain, yang keluar dari 2 jalan. Yang dimaksud 2 jalan, al-qubul wad dubur, depan dan belakang. Dari jalan depan, kemaluan, dan belakang, dari anus. Sehingga jika keluar sesuatu dari salah satu dari 2 jalan ini, berupa kencing, atau tinja kotoran, atau buang angin, kentut, atau yang keluar adalah darah, atau air mani, atau madhi, dan yang lainnya yang biasa keluar dari 2 jalan ini, maka otomatis wudu seseorang itu menjadi batal. Nah, ini jamaah sekalian. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Nah, ini dalil contoh salah satu yang lazim atau yang umumnya keluar dari salah satu dari 2 jalan ini, yaitu tinja, seorang habis buang air besar. Allah berfirman, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian
habis buang air besar. Surat An-Nisa ayat 43. Dan ayat ini ya memang konteksnya sedang menceritakan, menerangkan tentang hal yang mengharuskan seorang itu bersuci. Baik dia habis melakukan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan hadas kecil seperti buang air besar, atau juga yang mengharuskan dia mandi ya untuk mengangkat hadas besar. Ini di surat An-Nisa ayat 43. Kemudian dalil yang lain dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, walakin min ghaitin au baulin au naumin. Ketika Nabi SAW juga menjelaskan tentang beberapa perkara yang membatalkan wudu, yaitu seorang habis buang air besar, atau kencing, atau tidur. Ya, nanti ini akan ada ulasannya untuk jenis tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu. Ya, ini yang pertama, jamaah sekalian, jika yang keluar itu sesuatu dari salah satu dari dua jalan ini, maka itu jelas membatalkan wudu. Ya. Dan ini madhab mayoritas ulama. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, asani, pembatal wudu yang kedua, kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-kharijul fahishun najis minal jasad. Sesuatu keluar ya dari badan kita. Jadi bukan dari dua jalan tadi, kubul dan dubur, bukan. Keluar dari bagian badan yang lain. Dan yang keluar itu sesuatu yang dalam jumlah yang banyak, kemudian najis. Ya, ini apa hukumnya? Jadi ini yang kedua, jamaah sekalian, sesuatu itu keluar bukan dari dua jalan yang tadi disebutkan. Mungkin keluar dari mulutnya, keluar dari hidungnya, ya, atau misalnya ada luka di badannya dan luka itu menganga misalnya. Keluar sesuatu, mungkin luka borok, ya, kadang keluar belatung, ya, dan semacamnya, dengan sesuatu yang banyak ya, termasuk nanah dan sebagainya. Apa hukumnya? Nah, ini sebenarnya Syekh Abdul Razak di sini menjelaskan masalah diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan para ulama. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Masalahnya keluar bukan dari dua jalan. Sebagian ulama berpendapat ini tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal ini. Tidak ada hadis yang sahih, riwayat yang valid bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya bahwa ini membatalkan wudu. Akan tetapi di sini Syekh bin Baz rahimahullah, demi kehati-hatian dan keluar dari perselisihan ulama, beliau memilih pendapat ini, bahwa ini membatalkan wudu. Dan ini memang riwayat dari sebahagian sahabat dan tabi'in. Riwayat sebahagian sahabat dan tabi'in, dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz di dalam kitab beliau ini. Sehingga beliau cantumkan, ini perkara pembatal yang kedua, yaitu keluarnya sesuatu dari selain dua jalan, ya. Beliau cantumkan ini termasuk pembatal wudu. Ya. Seperti yang kita contohkan tadi, keluar nanah dengan jumlah yang banyak ya. Jadi kalau cuma sedikit, misalnya darah atau nanah, ya kadang ada luka, ya jerawat misalnya, ya itu tidak berpengaruh. Tapi ini dalam jumlah yang banyak, ya, yang membuat orang jijik
sangat jijik melihatnya. Nah, kehati-hatiannya. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau. Beliau menyatakan ini termasuk pembatal wudu. Wallahu alam. Jadi ini memang masalah perselisihan di antara ulama kita. Tapi ini diriwayatkan dari beberapa sahabat dan tabi'in memilih pendapat ini. Ya, untuk hati-hatinya kita memilih berwudu. Memang masalah ikhtiyat, kehati-hatian dalam agama itu sangat penting. Dan juga keluar dari perselisihan ulama itu dianjurkan. Lebih menenangkan jiwa kita. Ya, sama seperti masalah kurban wajib atau tidak. Di mana sebagian ulama berpendapat wajib. Ya, mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Maka jalan tengahnya bagi yang mampu hendaknya jangan meninggalkan kurban. Setiap tahun berkurban. Dalam rangka apa? Ihtiyat, kehati-hatian dalam agama dan juga keluar dari perselisihan dan perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Ya. Bagi yang mampu. Itu saja akan menenangkan jiwa kita. Bagaimana kalau memang itu yang benar adalah yang wajib? Berarti kita sudah tidak meninggalkan sesuatu yang wajib, berdosa. Jadi selama kita mampu, ya jangan tinggalkan berkurban. Nah samalah seperti ini juga. Kehati-hatiannya kita memilih untuk berwudu. Wallahu alam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Ats-tsalis, pembatal wudu yang ketiga, kata beliau, zawalul aqli binaumin aw ghairi. Hilangnya kesadaran dengan sebab tidur atau yang lainnya. Ya, hilangnya kesadaran karena tidur atau yang lainnya. Ya, yang lainnya ini bisa pingsan, ya, amnesia, junun, kegilaan, gila. Ada orang yang penyakit gilanya itu datang-datangan. Ya, tidak gila terus seperti itu. Tiba-tiba dia tertimpa penyakit gila. Tapi kadang juga sadar, waras, kembali ke warasannya. Nah, pada saat hilang kesadarannya itu, wudunya batal. Kalau dia sudah berwudu sebelumnya, maka wudunya batal. Nah, di sini beliau menjelaskan, Syekh Abdul Razak hafizahullah, karena tidur, karena beliau mencontohkan yang pertama tidur, beliau jelaskan dulu tentang tidur. Tidur adalah maudhinnatu khurujil hadas. Ya, berpotensi untuk keluarnya hadas. Ya, minimal kita buang angin tanpa kita sadari. Hilang kesadaran kita. Ya. Kecuali illa yasirun naum. Tidur yang kategorinya tidur ringan. Nah. Jadi ulama membagi antara tidur pulas, tidur terlelap, ya, apalagi kalau sudah sampai ngorok, ya, mendengkur, bermimpi, ya itu ciri-ciri tidur pulas. Tapi kalau ada tidur-tidur ringan, ya, as-saila matanna, ya, ya, biasa itu kalau khutbah Jumat itu, sudah, lagi dibawa kipas, nah, itu tidak membatalkan wudu. Kalau tidur kategori seperti itu, karena salah satu dalilnya para sahabat radhiyallahu anhum, ini sahabat Nabi loh. Kana yusibuhumun nu'as wa hum yantadhiruna shalah. Biasa para sahabat itu juga terkantuk-kantuk saat mereka menunggu waktu sholat. Ya, terutama sholat Isya. Nah, biasa Rasulullah itu mengakhirkan sholat Isya. Ya, beliau suka mengakhirkan sholat Isya. Sehingga sahabat yang sudah datang lebih awal di masjid itu menunggu karena Rasulullah yang bertindak sebagai imam rawatib. Ya, sehingga mereka menunggu datangnya Rasulullah sambil terkantuk-kantuk. Sehingga kepalanya sudah terjatuh atau tertunduk begitu karena menahan rasa ngantuk. Langsung begitu tiba Rasulullah, kemudian sholat Isya ditegakkan, mereka langsung sholat, tidak pergi berwudu lagi. Nah, ini menandakan bahwa ada jenis tidur yang tidak membatalkan wudu. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan ini kalau tidurnya duduk, ya, masih posisinya masih sambil duduk.
Tapi kalau sudah bergeser, berbaring, rebahan, nah ini ciri-ciri tidur yang pulas yang sesudahnya seorang mesti berwudu sebelum dia sholat. Hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an. Lengkapnya hadis itu berbunyi, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun tsumma yusallun wa la yatawaddaun. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Ini Sahih Muslim. Nah, jenis tidur bagaimanakah ini? Yang para sahabat tidak berwudu lagi, yaitu tadi masih kategori yasirun naum, tidur ringan. Ya. Nah, jadi dikiaskanlah jamaah sekalian semua perkara-perkara yang menghilangkan kesadaran seperti kaljunun, gila, as-sukr yaitu mabuk, al-igma pingsan. Ya. Ini semua membatalkan wudu. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang keempat, ar-rabi'. Pembatal yang keempat, massul farji bil yad. Menyentuh kemaluan dengan tangan, qubulan kana au duburan min ghairi ha'il. Baik kubul yaitu kemaluan atau dubur. Ya. Tanpa penghalang atau pengalas. Ya, seorang setelah berwudu kemudian menyentuh kemaluannya langsung, tidak ada pengalasnya, tidak dialas di balik pakaiannya, ya, atau sarungnya. Ini langsung menyentuh langsung kemaluannya, maka ini termasuk pembatal wudu. Ya, ini mungkin sering terjadi kalau misalnya seorang mandi junub ya atau mandi wajib, kan disunnahkan kita berwudu terlebih dahulu. Itulah mandi yang sempurna. Nah, kemudian kita mandi. Nah, pada saat mandi itu mungkin kita menggosok badan kita pakai sabun dan sebagainya. Ya, tersentuh kemaluan tanpa ada pengalas, menyentuhnya langsung, maka ini termasuk membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau kita mau sholat habis mandi, ya kita harus berwudu lagi. Beda kalau misalnya tidak ada pembatal wudu yang terjadi, ya tidak keluar lagi air kencing, tidak kentut, tidak menyentuh kemaluan, ya kita bisa langsung sholat sesudah mandi. Ya. Nah ini jamaah sekalian pembatal yang keempat. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan mayoritas ulama. Bahwa menyentuh kemaluan langsung tanpa pengalas, baik yang disentuh itu kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Misalnya seorang ibu ya membersihkan anaknya habis kencing, ya dia punya anak kecil, diceboi sama ibunya, disentuh kemaluannya, dibersihkan. Maka ini juga membatalkan wudu sang ibu. Ya. Jadi termasuk apakah dia menyentuh kemaluannya sendiri atau yang lain. Termasuk juga kalau misalnya seorang bertugas memandikan jenazah, ya, dan dia menyentuh kemaluan jenazah itu dalam rangka menggosok, memandikannya, membersihkannya, maka batalah wudunya. Ini berdasarkan dalil hadis Busrah bintu Sofwan radhiyallahu anha, seorang sahabat wanita, meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang telah menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Sebenarnya jamaah sekalian ini juga masalah khilafiyah ya. Masalah diperselisihkan ulama. Karena ada hadis lain juga sangat terkenal, ya, hadis Qais bin Tolak bin Ali. Nah, justru bertentangan dengan hadis ini. Di hadis itu dikatakan lafadznya tentang menyentuh kemaluan, innama huwa bid'atu minka. Intinya tidak batal wudu. Kemaluanmu itu
Di riwayat itu disebutkan hanya seperti salah satu bagian tubuhmu. Seperti kita menyentuh hidung kita, ya, menyentuh telinga kita. Maka seperti itu juga. Tidak batal wudu. Itu hadis Tolak bin Ali. Ya. Akan tetapi dari sisi sanad, yang paling kuat ini, hadis yang sekarang ini. Yang membatalkan wudu. Hadis Busrah, ya, bintu Sofwan. Karena hadis yang tidak membatalkan wudu itu hadis Tolak bin Ali, ya, di sanadnya anak dari sahabat Tolak bin Ali ini, yaitu Qais bin Tolak, majhul. Ya, artinya tidak dikenali identitas dirinya. Itulah sebabnya dua imam ahli hadis yang sangat kritis terhadap hadis-hadis, yaitu Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, melemahkan hadis Tolak bin Ali. Ya, yaitu bahwa tidak membatalkan wudu. Yang kuat adalah ini, membatalkan wudu. Ya. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi ini aturannya ketika dia menyentuh kemaluannya langsung ya dengan tangannya, telapak tangan mencakup atau jari-jarinya, ini sudah termasuk. Ya. Jadi menyentuh dalam bahasa Arab al-mas itu dengan telapak tangan dan dengan termasuk jari-jarinya. Ya, ini yang disebut dengan menyentuh langsung. Tapi kalau dia menyentuhnya ada pengalas dari balik celananya, ya gatal, kemaluan biasa, garuk dari balik celana atau sarung, ada pengalasnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Pembatal kelima, al-khamis, aklu lahmil jazur. Makan daging unta. Makan daging unta termasuk pembatal wudu. Ya, dalilnya jamaah sekalian adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Pertama beliau ditanya, anatawadda min luhumil ghanam. Apakah kita mesti berwudu? Harus berwudu karena makan daging kambing? Ya, itu dulu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Apa hukumnya habis makan daging kambing? Apakah batal wudu atau tidak? Kemudian Nabi menjawab, in syi'tum fatawadda'u wa in syi'tum la tatawadda'u. Terserah kalian. Ya, kalau kalian mau berwudu setelah makan daging kambing, silahkan. Tapi kalau tidak mau berwudu juga tidak apa-apa. Ya, itu pertanyaan pertama. Baru kemudian beralih ke sini. Karena kita tahu ya masyarakat Arab ya sangat identik dengan ternak unta. Ya, banyak unta di sana. Nah, sehingga otomatis juga orang sering makan daging unta. Makanya pertanyaan ini muncul. Atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu? Kata si penanya ya kepada Rasulullah, dari atau karena makan daging unta? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Nah, jelas ya, dan tegas Nabi mengatakan, na'am, iya. Nanti makan daging unta termasuk membatalkan wudu. Jadi hati-hati jamaah bisa berangkat umroh, ya kemudian habis maghrib mungkin kadang diajak keluar sama jamaah, ya travelnya makan daging unta. Nah, habis itu mau sholat isya jangan lupa berwudu terlebih dahulu. Ya, karena ini termasuk pembatal wudu. Ya. Adapun jamaah sekalian, minum susu unta, ya, apakah ini juga termasuk membatalkan wudu? Yang benar tidak. Ya. Susu unta tidak membatalkan wudu. Jadi kalau habis minum susunya itu tidak membatalkan wudu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi di sini. Yang membatalkan wudu adalah dagingnya, makan dagingnya. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang kuah
Ya, kuah. Jadi ada masakan, misalnya katakanlah orang habis bikin sop daging unta misalnya, habis dagingnya tersisa kuahnya. Nah, ya sama seperti kita kan di sini, kadang tinggal kuahnya mami, airnya mami. Nah, coto misalnya, kan masih enak itu, kita tuangkan ke nasi. Nah, itu unta bagaimana? Kalau tinggal kuahnya. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, beliau mengatakan, sama masalah yang pertama tadi. Beliau mengatakan al-ihtiyat, kehati-hatian, berwudu saja. Ya. Karena bagaimanapun kadang walaupun tinggal kuahnya, rasa dagingnya itu masih ada. Ya, bahkan ada suir-suirannya itu kadang masih tersisa. Ya. Jadi kehati-hatiannya ya sudah berwudu saja. Itu yang lebih aman. Nah, demikian ya Mas. Ini hikmahnya apa? Kenapa habis makan daging unta ini membatalkan wudu? Ya. Ya, karena unta itu ya Mas, sekalian kita ketahui beberapa pelajaran kita yang lalu sudah kita jelaskan. Ya, pelajaran tafsir dulu pernah kita jelaskan. Tafsir surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka memperhatikan unta itu dari apa ia diciptakan? Ya, kita disuruh secara khusus oleh Allah untuk memperhatikan penciptaan unta. Karena ini memang binatang ya berbeda karakternya dengan umumnya hewan-hewan yang lain. Dia adalah binatang yang kuat, kemudian punya karakter sifat yang kasar, ya keras, pendendam. Ya. Ya, sifat-sifatnya keras, kasar, mendendam. Dia kalau disakiti atau disakiti oleh pemiliknya, dia ingat, dia akan balas dendam kepada pemiliknya. Ya. Ini unta ini. Nah, sifat-sifatnya kasar, keras. Makanya dan penduduk Mekah itu banyak yang ternak unta. Karena cuaca yang panas, sehingga terbawa kepada karakter mereka yang keras dan kasar. Berbeda dengan penduduk Medina yang notabene kebanyakan berternak kambing. Kambing itu hewan yang lembut, jinak, ya. Nah, maka terbawa kelembutan pada sifat dan karakter mereka. Ya, maka itu bisa dibedakan kalau kita berbelanja antara di Mekah dengan di Medina. Ya, orang lebih senang belanja di Medina. Di pedagang-pedagang itu karakternya sopan, kemudian ramah dibandingkan dengan di Mekah. Nah, terbawa itu. Karena dia biasa hidup di tengah-tengah ternaknya, maka terbawa juga karakternya. Nah, karakter keras, kasar, bengis, ya, ini berasal dari syaitan, ya. Dan syaitan tercipta dari api, dan kita padamkan api itu dengan air. Makanya disyariatkan kita berwudu dari sesudah makan daging unta. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. As-sadis. Yang keenam. Ini pembatal yang terakhir. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ar-riddah anil Islam. Kemurtadan dari Islam. Murtad dari Islam. Anak-anak yang ada di belakang, ya. Adakah orang tuanya tolong dikondisikan, ya. Kemurtadan dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. A'adzanallahu wal muslimina min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dan lindungi kaum muslimin dari kemurtadan ini. Ya, jadi seorang tadinya muslim, dia berwudu, ada wudunya, kemudian na'udzubillah dia murtad. Ya, keluar dari Islam. Maka otomatis wudunya batal. Bahkan bukan wudunya saja. Semua amal kebaikannya yang pernah ia lakukan semasa ia muslim batal. Nah, ini sudah sering kita lewati dalam pelajaran tauhid. Dalilnya jelas di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, kufur, syirik bagian dari kekufuran, maka terhapuslah semua kebaikan-kebaikanmu. Nah, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah loh.
Oh, Nabi Muhammad andai beliau melakukan kesyirikan, ya, kekufuran, hapus semua kebaikan-kebaikan beliau. Apalagi kita ini. Surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Jadi bukan saja wudunya yang batal, semua amal-amal kebaikannya selama dia muslim dulu itu otomatis juga akan terhapus. Ya. Sehingga kalau dia masuk Islam lagi, misalnya dia naudzubillah ya, pagi misalnya ya, jam 6 pagi dia menyatakan dirinya murtad. Ya, meninggalkan Islam. Ya, kemudian ya, kita tidak tahu, tiba-tiba 1 jam kemudian jam 7 ya, mungkin ada yang dakwahi lagi dia, ada yang ingatkan, dia kembali Islam. Ya. Maka kemudian dia mau sholat, nah dia harus berwudu lagi. Karena dengan kemurtadannya tadi itu telah membatalkan wudunya. Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima Allah kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Nah, selesai jamaah sekalian untuk 6 pembatal wudu. Menurut pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, karena ada beberapa tadi perkara yang diperselisihkan ulama antara batal tidaknya. Nah, mungkin jamaah bertanya, bagaimana dengan tidak dibahas Ustaz? Biasa waktu pernah kami mengajarkan juga ini, selalu ada jamaah yang bertanya, tidak ada kita dengarkan menyentuh wanita, membatalkan wudu. Padahal itu sangat terkenal. Khususnya di Indonesia ini, yang mayoritas kadang berafiliasi kepada mazhab Imam Syafi'i. Ya, menganut mazhab Imam Syafi'i. Oh, tidak ada tadi kita dengarkan dari pembatal wudu ini menyentuh wanita. Iya, karena jamaah sekalian memang kalau Syekh bin Baz ini kan kita tahu ulama-ulama Arab Saudi, ya kiblat mereka dalam mazhab fikih Hambali. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Di mana mazhab Imam Ahmad itu memang tidak memasukkan menyentuh wanita sebagai pembatal wudu. Ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ya. Oh, terus bagaimana? Memang ada ayatnya di dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisa. Nah, itu tadi ayat yang kita bacakan, dalil buang air besar itu, surat An-Nisa ayat 43, itu lanjutannya itu. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, itu jelas-jelas ada ayatnya. Kenapa tidak dimasukkan? Nah, kalau menurut mazhab Hambali, menyentuh di situ bukan menyentuh kulit dengan kulit. Ya, tapi di situ adalah hubungan suami istri. Ya, tentunya hubungan suami istri, ya keluar mani atau mazi, ya pasti membatalkan wudu. Keluar sesuatu dari salah satu jalan. Ya, barulah batal wudu. Tapi kalau sekedar menyentuh kulit dengan kulit, biasa Rasulullah sebelum pergi sholat beliau mencium istrinya, Aisyah. Ya. Dan beliau lanjut, tidak berwudu lagi. Pernah juga beliau sholat malam, ya Aisyah selonjoran, ya menjulurkan kakinya karena kamar Rasulullah sempit. Setiap kali hendak sujud, beliau mencubit kaki Aisyah. Kemudian Aisyah menarik kakinya. Kemudian beliau sujud. Nah, ini juga dalil bahwa andai kata membatalkan wudu, menyentuh wanita itu membatalkan wudu, niscaya Rasulullah tidak akan melanjutkan sholatnya. Nah, kalau ada yang mengatakan, itu kan istrinya. Ya, bagaimana dengan wanita lain? Nah, Rasulullah tidak pernah menyentuh kulit wanita selain istri beliau. Ya, jadi tidak ada riwayat. Ya, untuk Rasulullah menyentuh yang non mahram. Ya. Kalau disengaja, ya berdosa, tapi tidak membatalkan wudu. Nah, itu menurut mazhab Hambali. Ya. Dan ini insya Allah yang kuat ya mas sekalian. Dari sisi pendalilan. Ya, makanya kita kalau umroh, tawaf, ya kaki dengan kaki kadang tersentuh dan perempuan, saking banyaknya orang. Kalau kita mau terapkan mazhab Syafi'i ini akan memberatkan. Ya. Baru kita jalan sebentar tersentuh, batal wudu. Mana mau keluar banyaknya orang seperti itu.
Tidak selesai-selesai nanti tawafnya. Ya. Jadi jamaah dari sisi dalil, ya kekuatan dalil dan sisi pendalilan itu mazhab Hambali kuat. Ya, dan tidak ada masalah jamaah kita walaupun mengaku sebagai mazhab Syafi'i, tapi yang kita prioritaskan adalah yang sesuai dengan dalil. Ya, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila suatu hadis itu sahih, maka itu juga adalah madhabku. Ya. Allahu alam. Nanti kita pekan depan jamaah sekalian di awal September itu ada kajian kita di Masjid Khadijah, ada ustadz dari Jawa ya membahas tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Karena sebagian banyak mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i dan hanya memahami segelintir masalah. Ya, masalah fikih. Itu pun tadi ya hanya sebatas menyentuh wanita, membatalkan wudhu, ya atau kunut subuh, tapi tidak memahami tentang akidah beliau. Ya, maka itu akan dibahas nanti oleh Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, hafizahullah taala, dari Jawa Timur ya, Sedayu, Gresik. Iya. Ya Mas Salin rahimakumullah. Nah, ini sudah 6 perkara batal wudhu menurut Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya. Ya, baiklah, untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Kita sisakan waktu atau ada yang ingin bertanya terkait tema yang tadi kita bahas. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kalau dia pastikan itu ada buah angin, ya dia harus keluar. Kalau dia lanjutkan sholat tidak sah. Ya. Karena sholat tadi hadis yang terakhir, la tuqbalu sholat ahadikum idza ahdatsa yatahur. Sholat seorang yang sedang berhadas, nah ini berhadas masuk hadas kecil, hadas besar tidak diterima oleh Allah sampai dia berwudu. Jadi dia keluar, jangan dia tinggal saja di dalam shaf atau melanjutkan sholatnya. Dia boleh melewati orang yang sholat. Ya, karena ini bukan melewati di sini bermaksud untuk tidak menghormati. Ini ada udzur, tidak ada jalan ya. Ya. Kecuali kadang ada celah, kadang sebagian kan shaf itu sudah agak renggang. Kalau sudah bangkit ke rakaat kedua dan sebagainya, nah itu dia bisa lewat di sela-selanya. Tapi pun kalau misalnya tidak ada rapat, shaf rapat, ya dia bisa salat, dia jalan. Misalnya dia di sini Pak, ya dia jalan saja, ya ke sini dulu, kemudian ya mendekati pintu, baru kemudian dia keluar. Ya, tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh kita melintas di hadapan imam dalam sholat berjamaah di antara sutrahnya. Adapun makmum tidak ada masalah. Ya, kalau dia teruskan sholatnya, ya dengan alasan tidak ada jalan, ya sholatnya tidak sah. Tetap dia harus ulangi nanti. Ya. Dan dia sudah terluput dari sholat berjamaah, berarti orang sudah bubar, baru dia ya wudhu lagi, kemudian sholat. Bisa jadi dia cuma sholat sendiri. Nah, begitu juga kalau dia tinggal saya di shaf, duduk saja. Ya, ada apa dia, dua orang malah curiga nanti, kenapa dia ya tidak ikut sholat. Ya, sebaiknya dia keluar. Seperti, dan insya Allah jamaah paham, mungkin orang ini batal wudhunya, ya. Seperti tinggal dia cari celah jalan yang lebih dekat ke tempat keluar. Semakin meminimalkan dia melewati orang itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain?
Ya. Yang terbaik dia keluar, Pak. Ya, supaya dia bisa masuk lagi mendapatkan jamaah. Walaupun mungkin masbuk. Ya. Kalau dia diam saja, apa yang dia lakukan di situ, Pak? Ya. Diam saja. Itu memutuskan shaf malah, bisa memutuskan shaf karena dia melakukan dia berada di situ tapi tidak ngapa-ngapain, tidak sholat. Ya, itu dia bisa kena dosa memutuskan shaf. Nabi SAW bersabda, "Man wasala shaf wasalahullah." Siapa yang menyambung shaf, Allah juga akan menyambungnya. Menyambung rahmatnya, ampunannya, keberkahannya. Wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Namun siapa yang memutuskan shaf, maka Allah juga akan memutuskan darinya. Ya. Jadi yang terbaik tidak ada masalah, tidak usah dia malu-malu dan sebagainya, karena itu biasa, manusiawi, lazim. Ya, orang tiba-tiba habis makan tadi sebelum sholat dia habis makan kemudian buang angin, itu biasa. Dia keluar saja, dia cari jalan ya untuk keluar daripada dia tinggal ya duduk di situ tidak ngapa-ngapain lama. Bisa jadi sholat itu lama. Nah, sebaiknya dia segera keluar untuk berwudu dan kemudian menyusul. Kalau dia masbuk, ada yang tertinggal ya dia sempurnakan. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Iya. Kalau memang artinya ini kan bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau memang yang keluar itu dipastikan adalah madhi, yaitu air syahwat, orang menyebutnya air syahwat keluar ya karena syahwat bergejolak. Ya. Ada orang memang suka keluar madhinya, bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib ya, menantu Rasulullah juga seorang yang sering mengeluarkan madhi sampai beliau malu mempertanyakannya kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah mertua beliau, tentu malu untuk menanyakan hal-hal yang seperti ini. Maka beliau menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad, sahabat lain, untuk menjadi perantara. Beliau menanyakan kepada Rasulullah, kuntu rajulan madzaan, aku seorang laki-laki yang sering keluar madhiku, bukan mani ya, madhi yaitu air syahwat, keluar ya ketika syahwat bergejolak. Ya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk berwudu. Ya. Berwudu, wajib untuk berwudu karena sudah keluar dari salah satu jalan. Ya. Kalau itu dipastikan. Ya. Itu keluar adalah syahwat dan dilihat tadi dari pengalaman sebelumnya apakah memang sering begitu. Nah, kalau biasa begitu ya berarti itu adalah madhi, maka ya dia harus bersihkan dulu, misalnya di masuk kamar mandi, dia bersihkan, dia basahi, ya dia cuci kemaluannya dan dia basahi pakaian dalamnya yang sekitar kemaluan itu. Ya, kalau dia tidak bisa pulang ke rumah, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Ya, karena madhi ini tidaklah seperti mani yang mewajibkan mandi, dia hanya mengharuskan wudu. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ya, baiklah jamaah sekalian, kiranya cukup sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Ini jadi jamaah sekalian ya, ini sebenarnya pekan kelima ya di bulan Agustus ini. Jadi kita sampaikan kepada pengurus, bolehkah kita mengisi kekosongan dan diperkenankan jadwal yang terjadwal bagi kita adalah 1 dan 3. Ya, jadi dengan demikian pekan depan kita lanjut lagi karena masuki pekan pertama Ahad. Pekan pertama insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita sesuai jadwal yang ada. Sekian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.